Hype Indonesia dan Jaringan Geopark Indonesia. Jadi kalau teman-teman penasaran nantinya seperti apa dan lain-lain ya, nanti inilah ruang teman-teman untuk menanyakan dan mengekspresikan rasa penasaran teman-teman ya, terutama ini generasi muda, para teman-teman Geopark Youth Forum yang ada di Indonesia secara khusus gitu ya. Baik, sebelum kita memulai ya acara ini, langkah baiknya kita berdoa semoga diberi kelancaran atas seluruh rangkaian kegiatan kita di malam hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tak akan pernah berakhir, gitu ya, kata Firsa Besari ya. Kalau anak-anak muda pasti paham ini ya. Uh, Baik, langsung saja ya teman-teman, saya izin untuk memulai rangkaian acara yang pertama gitu ya. Jadi rangkaian acara yang pertama pada malam hari ini akan dimulai dari sambutan dari Ketua Umum Jaringan Geopark Indonesia kepada Mas Farid Zaini. Apakah sudah ada di sana, Mas Farid? Ya. Baik, karena Mas Farid sudah bergabung, saya izin memberikan waktu kepada Mas Farid. Silakan, Mas Farid. Oke, terima kasih Mas Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, rekan-rekan, seluruh peserta acara pada malam hari ini dari berbagai wilayah di Indonesia yang tadi sepertinya udah saling menyapa ya di awal, Mbak Septi dan Mas Fikri, teman-teman seluruh Youth Forum pada khususnya ya, dan juga saya juga melihat ada beberapa teman-teman dari BP yang hadir, yang memang acara pada hari ini kita persembahkan ya untuk seluruh teman-teman Youth Forum dan juga rekan-rekan Badan Pengelola Geopark seluruh Indonesia. Senang sekali saya bisa hadir pada malam hari ini. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan bisa berkumpul. Rekan-rekan semua, jadi seperti yang tadi kegiatan Hype Peduli Geopark ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan kampanye untuk memasyarakatkan atau untuk mengkampanyekan ya seluruh kegiatan, potensi dan juga keunggulan yang dimiliki oleh Geopark yang ada di Indonesia. Dengan bangga kami juga menyampaikan bahwa mulai bulan ini kami juga dengan Hype, salah satu aplikasi sosial media buatan asli buatan Indonesia ya, bekerja sama dan juga ikut ya mempromosikan ya nilai-nilai yang dikandung oleh dalam pengembangan Geopark Indonesia untuk disebarluaskan terutama untuk anak-anak muda ya yang ada di Indonesia. Karena kita tahu sendiri bahwa kalau anak muda nih udah bergerak nih udah nggak ada yang bisa nahan ya, ada yang bisa ngelawan. Jadi harapannya tentu dengan kegiatan ini semakin bisa menambah semangat ya teman-teman di Youth Forum seluruh Indonesia, Geopark Youth Forum seluruh Indonesia dan juga teman-teman BP. Karena nanti program yang akan disampaikan pada kesempatan malam hari ini bukan hanya untuk anak-anak Youth Forum, tapi juga terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat yang ingin mencoba atau menggunakan platform Hype sebagai salah satu media promosi dalam sosial media yang saya yakin ini jelas ada sesuatu yang berbeda dibandingkan sosial media yang ada sekarang. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dan buktikan sendiri ya bagaimana kemudian terutama saya lihat yang menarik adalah monetisasi ya dan hak cipta. Itu yang paling menarik kalau menurut saya dari Hype ini. Kalau kita pakai sosial media yang ada sekarang, kadang-kadang apa yang kita video yang kita buat ya, konten yang kita buat itu suka dipergunakan oleh orang lain dan orang lain yang mendapatkan manfaatnya. Nah, kalau di Hype ini benar-benar diperhatikan ya, dan setiap konten yang diposting atau yang diciptakan oleh teman-teman nanti itu akan dihargai dan dimonetisasi dengan lebih baik.
Dan ini bisa menjadi salah satu sumber penghasilan juga dan sangat menarik. Nanti Mbak Nita yang akan jelaskan ya, seperti apa hype itu dan apa challenge yang akan kita lakukan bersama dengan Jaringan Geopark Indonesia bersama seluruh badan pengelola geopark seluruh Indonesia. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat untuk yang sebesar-besarnya untuk pengembangan geopark di Indonesia, dan semakin banyak orang yang tahu dan terbuka ya tentang potensi-potensi yang kita miliki di kawasan geopark. Mungkin tanpa berpanjang kalam, Mas Fikri, ya kita langsung saja ya dengarkan, kita nanti sama-sama simak. Kalau ada pertanyaan silakan ya, teman-teman mungkin sambil santai di rumah, karena kita kenapa pilih malam hari supaya teman-teman juga bisa santai, ada yang mungkin udah kerja, pulang kerja atau kuliah ya bisa lebih rileks menyambut libur panjang nih mulai besok sampai dengan hari Minggu nanti. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Fikri. Good luck untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Farid atas sambutan dan juga motivasi itu tadi ya. Nah, ini ada iklan yang mau lewat dulu ya teman-teman. Welcome to the captivating world of the Indonesian Geoparks Network, where the rich tapestry of geology, biology, and cultural diversity come together to create a harmonious symphony of wonders. In this short journey, we'll take you on a tour of the 24 mesmerizing geoparks that adorn Indonesia's breathtaking landscape. From the rugged peaks to the serenity valleys, Indonesia's geoparks showcase the marvels of our planet's history, shaped by millions of years of geological evolution. These natural wonders form the foundation for the sustainable development goals pursued by Indonesian Geopark networks. The geology lays the groundwork for a thriving ecosystem, fostering diverse and unique flora and fauna. The lush forest, vibrant marine life, and an intricate ecosystem tell stories of life's tenacity and evolution. But it's not just nature that takes center stage. Cultural diversity is woven seamlessly into the fabric of these geoparks. Indigenous tradition, ancient artifacts, and living heritage showcase that profound relationship between humans and the land they inhabit. Indonesian Geopark Network's mission is deeply rooted in education, conservation, and sustainable economic development. These geoparks serve as outdoor classroom, inspiring a love for science and nature among young minds. But the heart of Indonesian Geopark Network lies in sustaining local communities to thrive while preserving their natural and cultural heritage. This synergy between humanity and earth is the cornerstone of Indonesian Geopark Network's noble mission. Indonesian Geopark Network isn't just an organization, it's a nationwide partnership. Members come together to share knowledge, learn from one another, and build bridges with stakeholders. Together they celebrate the Earth's heritage while ensuring a brighter future for generations to come. As we conclude our whirlwind tour, remember that the Indonesian Geoparks Network is more than just a collection of beautiful landscape. It's a testament to the power of collaboration, education, and sustainability. Join us in celebrating the wonders of our planet and supporting local communities through the Indonesian Geoparks Network. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Itu tadi video highlight ya, keindahan geopark-geopark yang ada di Indonesia, dan mungkin juga salah satu tumpah darah teman-teman atau asal teman-teman ya. Tadi ini beberapa teman-teman Youth Forum yang ada di geopark di Indonesia gitu. Nah, tadi sudah sambutan dari Mas Farid terkait dari JGI gitu. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman sudah penasaran ya, apa sih
syarat-syarat menjadi Geopark Ambassador, terus apa aja benefitnya dan lain-lain. Nah, ini langsung saja ya saya undang perwakilan dari Hype Indonesia, Mbak Nita. Sudah bergabung, Mbak Nita? Sudah, Mas Fikri. Halo, Mbak Nita. Halo, Mas Fikri. Sudah siap, Halo, Mbak? teman-teman. Ini kayaknya udah ditunggu-tunggu nih Oke, penjelasannya sama teman-teman. Boleh langsung saja, Mbak Nita? siap. Terima kasih, Mas Fikri. Ini sebelumnya boleh untuk dibantu share screen kah, Mas? Boleh minta tolong Mbak Septi? Oke. Oke, sambil nunggu share screen, mungkin aku coba perkenalan dulu ya, teman-teman. Selamat malam semuanya. Ini sepertinya teman-teman berada di berbagai belahan kota ya di Indonesia. Ada tadi dari Sumatera, ada dari Papua, ada dari Maros, Pangkep, dan lain sebagainya. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, aku Nita dari Hype di sini sebagai perwakilan yang akan mempresentasikan tentang program kolaborasi antara Hype dengan Jaringan Geopark Indonesia. Jadi teman-teman, untuk di tahun 2024 ini, Alhamdulillah Hype dengan JGI berkomitmen untuk membuat sebuah program di mana program ini bisa diikuti oleh teman-teman anggota Youth Forumnya Geopark dan juga untuk masyarakat umum juga teman-teman. Jadi di sini kita nanti akan ada dua hal yang akan kita informasikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah Hype Geopark Ambassador, yang kedua ada Hype Geopark Challenge. Nah, mulai dari yang pertama, Hype Geopark Ambassador. Boleh di next slide-nya, Kak. Minta tolong. Nah, sebelum masuk ke dalam program, ini kita akan kenalan dulu nih soal Hype gitu. Jadi, teman-teman mungkin di sini anak-anak muda pasti udah terbiasa dong pakai sosial media gitu ya. Tapi mungkin teman-teman belum terbiasa mengenal apa itu Hype. Tapi aku pengen tahu dulu nih, teman-teman di sini ada yang udah tahu belum Hype itu apa? Atau udah pernah nyoba Hype gitu? Udah pernah download bahkan gitu. Boleh dong kasih reaction-nya. Jadi pengen pengen tes ombak dulu nih ceritanya. Di sini banyak nggak sih yang pakai Hype? Gitu. Wih, Kak Nabia nih user Hype. Terima kasih Kak Nabia. Ada lagi kah teman-teman yang user Hype di sini? Oh, belum ada ya. Jadi mungkin setelah ini teman-teman bisa langsung download ya. Karena kalau ingin mengikuti program ini, teman-teman harus download aplikasi Hype gitu. Oke, kita langsung aja. Sebenarnya apa sih Hype itu? Jadi teman-teman, Hype adalah sosial media lokal asli Indonesia. Jadi kalau teman-teman pakai Instagram itu punya Barat, terus TikTok punya China dan lain sebagainya. Ini kita Indonesia punya sosial media asli karya anak bangsa, database semuanya ada di Indonesia. Jadi terkait keamanan, misi untuk platform ini dan sebagainya dijamin aman untuk Indonesia. Oke, teman-teman, jadi basically Hype itu sebuah aplikasi yang di dalamnya teman-teman bisa melakukan beberapa hal yang menguntungkan teman-teman nih. Yang pertama, teman-teman bisa memperjualbelikan konten, kemudian teman-teman juga bisa dapat reward ketika teman-teman lihat iklan secara penuh. Jadi kalau di aplikasi lain kan teman-teman habis lihat iklan udah nggak dapat apa-apa kan. Tapi di aplikasi kami, teman-teman setiap melihat iklan sampai selesai, teman-teman dapat uang gitu. Jadi ini yang dimasuk monetisasi gitu. Terus kemudian teman-teman juga jangan khawatir kalau konten-konten teman-teman itu dicuri atau disebarluaskan tanpa sepengetahuan teman-teman, karena di dalam aplikasi Hype kita ada sertifikat keaslian dan hak milik konten gitu. Tentunya di aplikasi ini teman-teman bisa bebas berkreasi dan berjejaring dengan sesama creator lainnya. Wah, ini ternyata di kolom komentar banyak juga yang udah download Hype gitu. Sudah download Kak? Kak Andia, tinggal pakai gitu. Ayo pada download Hype, cintai produk Indonesia. Cakep. Oke, boleh kita next ke slide selanjutnya. Sip. Nah,
tadi pasti teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa sih sebenarnya harus pakai Hype gitu? Aplikasi lain kan ada gitu. Jangan salah teman-teman. Jadi di Hype ini tentunya kita berkomitmen untuk mendukung para kreator lokal, mendukung UMKM lokal, mendukung para orang-orang yang ingin maju, ingin eksis di sosial media, ingin mendapatkan uang melalui sosial media, kita support gitu. Yang kedua tentunya kita lagi-lagi kita ingin mention bahwa di Hype ini sangat menjamin keamanan, safety. Jadi teman-teman kepemilikan konten dari teman-teman selalu dijamin oleh Hype gitu. Jadi jangan khawatir karena teman-teman bisa klaim sertifikat kepemilikan konten gitu. Nah, selanjutnya selain ada keamanan yang bisa dirasakan oleh teman-teman, tentunya kita ada beberapa hal yang bisa mendatangkan keuntungan buat teman-teman. Yang pertama, kita ada challenge dan reward gitu. Jadi challenge dan reward ini akan bisa mendapatkan saldo nih ke akun teman-teman yang ada di Hype. Nanti akan aku jelaskan lebih detail ya terkait challenge seperti apa sih yang bisa diikuti teman-teman. Dan tentunya challenge ini akan berhadiah jutaan rupiah teman-teman. Jadi jangan lupa simak sampai akhir ya. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Nah, apa sih sebenarnya beda aplikasi Hype dengan aplikasi lain gitu? Lagi-lagi kita ingin tekankan bahwa Hype itu melindungi perlindungan hak cipta, kita juga ada perlindungan konten, kita ada jaminan keaslian akun pengguna, kita ada penyaringan konten negatif, dan kita mendukung lokal pasar konten, teman-teman. Jadi, jangan khawatir kalau konten teman-teman dicuri atau teman-teman menemukan konten-konten yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, itu pasti akan lewat kurasi dari sistemnya Hype. Jadi aplikasi Hype itu benar-benar bersih dan juga aman buat semua orang gitu. Next, kita bisa ke slide selanjutnya. Nah, pasti teman-teman udah bertanya-tanya, terus keunggulan Hype itu apa sih? Apa aja fitur yang ada dalam Hype yang bisa kita coba nih? Jadi teman-teman, kita ada beberapa fitur. Yang pertama, yang baru banget kita launching akhir tahun kemarin, kita habis nge-launch satu fitur namanya Hype Live Streaming gitu. Jadi di fitur ini teman-teman bisa nge-live, teman-teman bisa catch up dengan sesama creator di dalam aplikasi Hype, teman-teman bisa sharing-sharing di situ, bisa bercengkrama, dan teman-teman bisa ceritain juga storytelling nih, misal pengen ceritain geopark seperti apa, itu teman-teman bisa live di situ gitu. Ada lagi namanya Hype Story. Hype Story itu fitur untuk share foto atau video yang akan terhapus otomatis setelah 24 jam gitu. Terus ada lagi namanya Hype Pic, itu fitur untuk kita nge-share foto yang mana nanti fotonya bisa kita pakein musik-musik yang lagi trending teman-teman. Jadi di Hype itu kita punya sound engineer sendiri, jadi musik-musik yang ada di Hype itu kita punya production sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa makainya gitu. Next, kita juga ada Hype Diary. Hype Diary ini kita bisa upload konten video singkat, kurang lebih 1 menit. Kemudian ada juga Hype Feed. Kalau tadi Diary itu 1 menit, kalau Hype Feed ini durasinya lebih panjang teman-teman. Bisa sampai 30 menitan gitu. Next, kita slide selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, nanti ketika teman-teman terpilih untuk jadi ambasador, nanti akan diarahkan untuk verifikasi akun, teman-teman. Kenapa penting untuk verifikasi akun? Karena lewat verifikasi akun ini, teman-teman nanti bisa untuk melakukan withdrawal. Jadi ketika teman-teman ingin tarik saldo dari Hype, nanti syaratnya harus verifikasi akun. Verifikasi akun ini gampang banget, teman-teman tinggal capture identitas teman-teman, bisa KTP, bisa SIM, atau paspor dan lain sebagainya gitu. Tinggal foto, nanti akan langsung dikurasi oleh sistem. Seperti itu. Boleh kita next selanjutnya. Nah, teman-teman, di salah satu program kami nanti kita ada bonus benefit untuk teman-teman ambasador yang terpilih, yaitu bonus referral tertinggi gitu. Jadi bagi orang-orang yang berhasil mendapatkan referral tertinggi, nanti akan mendapatkan uang fresh money ya, sekitar 1 juta rupiah gitu. Nanti benefitnya akan aku jelasin di akhir. Tapi konsep untuk referral ini nanti teman-teman diharapkan untuk berbagi atau mengajak teman-teman lainnya
untuk download aplikasi Hype menggunakan link referral teman-teman gitu. Link referral ini bisa didapatkan di profil teman-teman, nanti tinggal klik ID referral lalu klik bagikan. Jadi ketika teman-teman punya sanak saudara atau punya teman lain yang ingin download Hype, jangan lupa kasih link profil teman-teman ini. Kemudian nanti tim internal akan mengkurasi berapa banyak sih referral yang telah didapatkan teman-teman gitu. Nah, referral ini yang kita hitung adalah referral yang telah melakukan verifikasi akun. Seperti itu. Next, kita boleh ke selanjutnya, Kak. Oke, jadi di sini banyak banget ya teman-teman fitur-fitur dari Hype yang bisa kita manfaatkan. Selain yang udah aku jelasin tadi ya, jadi di sini kita ada centang Hype. Ini fitur yang bisa membuat teman-teman akunnya tuh verified gitu. Kalau di aplikasi lain, verified itu syaratnya rumit ya, harus punya followers ribuan, harus punya konten sekian dan sebagainya. Kalau di aplikasi kita, teman-teman nggak perlu khawatir karena followers berapapun teman-teman bisa mengajukan verifikasi gitu. Kita juga ada fitur musik yang bisa teman-teman gunakan. Jadi tadi aku sempat mention bahwa kita punya sound engineer sendiri ya teman-teman. Jadi kita produksi musik sendiri. Karena itu teman-teman di dalam aplikasi Hype itu banyak musik-musik yang bisa kita gunakan untuk menarik konten lebih bagus lagi gitu. Kita juga ada filter, ini bisa gunakan untuk foto dan video juga. Kita juga ada balance, di mana balance ini digunakan untuk ketika teman-teman ingin klaim hadiah dari Hype gitu. Jadi teman-teman lihat tadi ada ikut challenge, terus teman-teman menang gitu. Hadiahnya kita klaim lewat Hype Balance gitu. Kita ada juga sertifikasi konten yang tadi aku sebutkan di awal. Jadi teman-teman bisa klaim sertifikat konten supaya konten teman-teman itu nggak ada yang mencuri gitu. Jadi ketika teman-teman sudah klaim sertifikat ini, nanti konten teman-teman yang ada di aplikasi Hype itu tidak bisa di screenshot, tidak bisa di screen record gitu. Jadi aman, anti bajak, anti repost tanpa sepengetahuan kita gitu. Nah, selanjutnya ada fitur challenge yang nantinya itu jadi salah satu fitur yang bisa kita gunakan untuk kolaborasi Hype dengan jaringan Geopark Indonesia. Seperti itu. Boleh kita ke next slide, Kak? Oke, masuk ke dalam program Hype Geopark Ambassador. Jadi, basically tugas ambassador ini nantinya ada dua macam nih teman-teman. Yang pertama kegiatan offline dan yang kedua ada kegiatan online. Kegiatan offline-nya, tugas teman-teman di sini adalah mengajak para lingkungan yang ada di geopark masing-masing, teman-teman kalian, anggota keluarga kalian, sanak saudara, dan lain sebagainya untuk download aplikasi Hype dan juga menyebarkan awareness tentang aplikasi Hype dan juga geopark gitu. Jadi teman-teman bisa door to door, bisa ngajakin orang untuk pakai referral teman-teman gitu. Karena nanti di akhir akan ada bonus referral jutaan rupiah untuk teman-teman gitu. Selain itu kita juga ada kegiatan online. Kegiatan online ini nanti akan dibagi jadi dua macam juga teman-teman. Kegiatan online yang ada di aplikasi Hype dan juga kegiatan online yang ada di aplikasi lain seperti Instagram dan juga TikTok. Boleh kita ke next slide, Kak? Oke, nah ini masuk ke benefit. Biasanya ini yang ditunggu teman-teman nih. Jadi kalau kita ikut program ini, kita bakal dapat apa aja sih gitu kan ya. Yang pertama tentunya dapat allowance per bulannya. Kemudian kita akan sediakan sertifikat juga setelah program berakhir. Kemudian kita akan berikan PR package yang akan dikirimkan langsung ke alamat teman-teman gitu. Jadi nanti akan ada paket gitu, paket merchandise dari Hype. Terus kita akan ada exposure di media sosial dan juga ada bonus-bonus yang menarik ketika teman-teman telah melakukan pekerjaan yang luar biasa sebagai ambasador dan juga teman-teman berhasil mengumpulkan pengguna referral baru gitu. Untuk detail benefit akan kita berikan di next slide-nya. Ini akan lebih detail teman-teman. Nominalnya akan kita buka di slide selanjutnya.
Oke, nah ini nih teman-teman. Jadi teman-teman nanti ketika teman-teman berhasil masuk ke dalam program Hype Geopark Ambassador, dalam 1 bulan teman-teman akan mendapatkan allowance sebesar 300.000 rupiah gitu. Kemudian 300.000 rupiah itu dengan syarat teman-teman harus melakukan tugas-tugas yang nantinya akan kita berikan. Tugas-tugasnya nanti kurang lebih adalah upload konten di dalam aplikasi Hype dan juga di dalam aplikasi TikTok ataupun Instagram gitu. Jumlah kontennya untuk di aplikasi Hype sendiri dalam 1 bulan itu kita harapkan teman-teman bisa upload minimal 20 konten di dalam aplikasi Hype. Kemudian untuk di aplikasi Instagram atau TikTok teman-teman bisa upload 5 konten gitu. Detail kontennya akan kita berikan di next slide-nya ya. Kita di sini akan beritahu dulu ada bonus apa lagi sih selain allowance tadi ya. Selain allowance kita ada best ambassador. Jadi best ambassador ini akan mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah yang akan kita berikan kepada ambasador yang memiliki kinerja paling bagus nih. Jadi dari konten-konten tadi kita akan nilai, terus dari keaktifan dalam mengikuti program kita akan nilai siapa ambasador yang terbaik nanti akan mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah gitu. Nah, kita juga ada bonus referral. Bonus referral ini akan diberikan kepada ambasador yang telah berhasil mendapatkan atau mengumpulkan pengguna referral paling banyak. Tapi pengguna referral itu akan kita hitung minimal 50 referral dulu yang terkumpul, baru itu akan kita hitung masuk ke dalam program referral ini. Dan referralnya harus orang-orang yang melakukan verifikasi akun gitu. Jadi dilarang menggunakan akun bot, harus akun asli dan harus verifikasi gitu. Seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, teman-teman nanti kita akan kirimkan PR package. Nanti ada tugas juga untuk unboxing konten dari PR package tadi ya. Isinya ada merchandise dan lain sebagainya. Terus kita juga ada sertifikat nih. Jadi sertifikat ini cukup lumayan oke ya untuk branding diri, untuk portofolio dan lain sebagainya gitu. Boleh kita next? Nah, kegiatan offline tadi sudah aku sempat ini ya mention di awal ya teman-teman bahwa nanti kegiatan offline-nya teman-teman diharapkan bisa untuk mempromosikan aplikasi Hype ini ke lingkungan sekitar. Jadi kan ini teman-teman tersebar di berbagai wilayah Indonesia ya. Jadi untuk mendukung promosi dan branding Hype, harapannya teman-teman juga ikut mempromosikan aplikasi ini ke lingkungan sekitar, di sekitar geoparknya. Bisa ke sanak saudara, ke teman-teman, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa gunakan link kode referral teman-teman supaya pengguna referral teman-teman semakin banyak gitu. Boleh ke next slide? Oke, nah ini tadi teman-teman yang aku mention ya. Jadi tugas utama dari ambasador ini ada 3 macam kegiatan offline yang barusan aku ceritain tadi. Yang kedua kegiatan online. Kegiatan online ini ada 2 platform. Yang pertama di aplikasi Hype, yang kedua di aplikasi IG ataupun TikTok. Di aplikasi Hype, teman-teman harus upload minimal 20 konten selama program berlangsung. Jadi program ini akan berjalan selama 1 bulan, teman-teman. Dan selama 1 bulan itu, teman-teman harus upload minimal 20 konten. Uploadnya nggak konten yang harus proper banget gitu, nggak perlu, teman-teman. Jadi random konten aja nggak apa-apa. Jadi teman-teman mungkin lagi bangun tidur gitu, buka jendela gitu tuh bisa tuh difoto view-nya, atau lagi di jalan, lagi OTW mana, bisa tuh difoto, dimasukin Hype gitu-gitu. Jadi jadi teman-teman jangan merasa terbebani dengan kontennya ini, karena kita nggak mematok kontennya harus bagus, harus proper, enggak. Jadi random konten juga nggak apa-apa, yang penting jumlahnya minimal 20 dan di postingnya itu tidak boleh langsung 20 konten sekaligus dalam satu waktu yang berdekatan. Jangan ya teman-teman, karena kita juga menilai keaktifan teman-teman, maka dari itu kontennya harus diupload kalau bisa setiap hari gitu, biar trafficnya Hype juga dapat dan kita bisa ngecek juga keaktifan teman-teman seperti apa sih gitu. Nah, tadi untuk di aplikasi Hype sudah, kemudian kita masuk di
aplikasi Instagram dan juga TikTok nih. Jadi teman-teman di sini kita ada 5 kewajiban konten yang akan teman-teman share di IG ataupun TikTok. Ini bisa pilih salah satu ya teman-teman. Yang pertama adalah promosi Geopark. Jadi teman-teman harus mempromosikan Geopark yang isinya adalah informasi tentang sejarah, keunggulan, informasi lainnya tentang Geopark masing-masing gitu. Supaya followers teman-teman tuh tertarik untuk berkunjung ke Geopark. Jangan lupa teman-teman gunakan tagline, gunakan lokasi, keyword, tema utama geoparknya. Apakah itu geopark Gunung Api, geopark Kars, atau geopark subduksi gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman juga harus menceritakan salah satu situs di geoparknya masing-masing gitu. Nah, untuk konten-konten ini nanti teman-teman harus menggunakan hashtag yang sudah tertera di slide ini ya teman-teman. Ada Hype Geopark Ambassador, Share What Inspires You, Geopark Makin Hype, Geopark Indonesia, Ragam Geopark Indonesia, Pemuda Geopark, dan juga Taman Bumi. Jangan lupa untuk di-tag ke akun officialnya Hype, Networks Indonesia, dan juga geopark.forum.id gitu. Kalau untuk TikTok, jangan lupa tag @hypers. Oke, boleh kita next ke slide selanjutnya, Kak? Oke, boleh kita next slide, Kak? Udah belum bergerak. Oke, kayaknya internet aku ya yang delay nih. Nah, ini udah nih. Oke, selanjutnya konten kedua di aplikasi lain kita promosi Hype ya. Jadi teman-teman, tadi kita udah promosi Geopark masing-masing, jangan lupa juga untuk promosi Hype ya. Jadi di sini teman-teman bisa informasikan Hype itu apa sih? Unique selling point dari Hype itu apa sih gitu. Di Hype tuh ada fitur-fitur apa aja sih gitu. Jadi informasi tentang produk knowledge Hype nanti juga akan kita provide supaya bisa jadi bahan konten untuk teman-teman gitu. Intinya di konten promosi Hype ini isinya adalah seruan untuk download aplikasi Hype gitu. Sama seperti konten-konten lainnya, jangan lupa gunakan hashtag yang sudah tertera di slide ini dan tag akun officialnya Hype dan juga Geopark Network Indonesia dan juga Geopark Youth Forum gitu. Terus selanjutnya kita juga ada kampanye Geopark ya teman-teman. Jadi di sini tadi kan sempat promosi Geoparknya. Nah ini lebih ke kampanye Geopark tentang gimana sih pengalaman teman-teman dalam terlibat dalam menjalankan salah satu dari 3 pilar pengembangan Geopark yang konservasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat itu. Jadi teman-teman bisa ceritain, oh teman-teman pernah ini nih, pernah ikut misi pemberdayaan masyarakat di kawasan geopark masing-masing. Itu bisa diceritain, bisa dijadiin konten gitu. Next, kita boleh ke selanjutnya, Kak. Nah, dua konten terakhir ini kita akan ngomongin soal A Day in My Life sebagai Hype Geopark Ambassador. Jadi nanti ketika teman-teman udah terpilih sebagai ambassador, teman-teman bisa bikin konten A Day in My Life, isinya menceritakan tentang keseharian teman-teman sebagai ambassador gitu. Misal nih teman-teman mau kunjungan ke site Geopark gitu, itu bisa dikontenin dari awal kayak gimana bangun tidur, terus kemudian teman-teman bersiap, terus kegiatan selama di geoparknya seperti apa, itu bisa jadi konten gitu. Dan jangan lupa teman-teman tag Instagram dan TikToknya akun kita. Jangan lupa gunakan hashtag juga yang sudah tertera gitu. Nah, di konten selanjutnya kita ada unboxing PR package. Jadi, PR package yang akan kita kirimkan nanti harapannya bisa dijadiin konten juga nih sama teman-teman. Jadi, teman-teman nanti akan membuat konten review dalam format video. Nanti isinya teman-teman bisa kasih tahu apa aja sih barang-barang yang dikirimkan oleh Hype nih untuk teman-teman gitu. Ada merchandise apa aja gitu. Itu bisa diceritain sambil sekalian promosi, bisa ngomongin soal Geopark, bisa ngomongin soal Hype, dan lain sebagainya. Oke, kita ke next slide selanjutnya.
Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman terpilih menjadi Geopark Hype Geopark Ambassador, teman-teman selain dapat benefit secara material, teman-teman juga akan dapat benefit ini nih, skill up gitu. Jadi kita akan bikin namanya Google Classroom ya teman-teman. Nanti di Google Classroom kita akan nge-share video-video eksklusif pembelajaran tentang gimana teman-teman bisa mengembangkan diri berlaku sebagai content creator gitu. Karena kan ini sifatnya duta ya, ambassador jadi duta, jadi representasi dari Geopark dan juga Hype. Tentunya teman-teman harus punya bekal tentang gimana sih edit konten, gimana sih cara jadi content creator yang baik, gimana sih caranya nge-planning konten dan sebagainya. Nah, itu semua udah kita provide. Kita akan berikan 5 materi utama yang akan menunjang pengembangan diri teman-teman. Ada materi tentang how to become content creator, ada materi tentang editing foto, ada editing video, ada juga content planning, ada juga video tentang how to design graphic for social media gitu. Next, kita bisa ke slide selanjutnya. Nah, kalau video-video ini nanti akan kita share melalui Google Classroom, teman-teman. Jadi jangan khawatir nanti kalau teman-teman bingung gimana sih cara gunain Google Classroom, nanti ketika teman-teman udah terpilih resmi jadi ambasador, nanti kita akan ada tutorial cara menggunakan Google Classroom yang akan kita sampaikan pada tanggal 28 Februari nantinya ketika onboarding gitu. Jadi nanti ini akan kita presentasikan saat onboarding ambasador. Nah, ini kita akan ada do and don'ts sebagai ambasador nih, ngapain aja sih? Apa yang boleh, apa yang nggak boleh gitu ya. Jadi sebenarnya ini normatif ya teman-teman. Biasanya yang harus teman-teman lakukan itu tentunya bikin konten, terus bikin kontennya harus dengan bahasa yang bagus, dengan background konten yang clear, audionya clear, jangan noise, terus menggunakan baju yang sopan, terus kontennya harus sesuai dengan ketentuan yang telah kita sampaikan tadi di awal. Juga nanti di dalam profil akun Hype teman-teman harus menggunakan nama asli, nama yang sesuai dengan yang ada di KTP, dan juga nanti dalam proses check-in konten mungkin kita juga akan diskusi dengan teman-teman ya terkait laporan kewajiban konten teman-teman. Apakah teman-teman ini sudah melakukan kewajibannya untuk upload konten atau belum? Seperti itu. Next, kita akan ke don'ts ya. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan nih oleh teman-teman. Don'ts-nya, teman-teman tentunya konten kita jangan ada yang menggunakan bahasa yang kasar, yang mengandung sara, dan lain sebagainya. Terus teman-teman tidak boleh menggabungkan postingan media sosial kita dengan sponsor lainnya gitu. Jadi ketika teman-teman promosi Geopark atau promosi Hype, jangan sambil promosi brand lain gitu ya. Nanti nggak cocok jadinya gitu. Terus teman-teman juga dilarang melakukan kebohongan ya, jangan upload konten orang lain, mencuri konten orang lain gitu. Jadi harapannya teman-teman pure mengupload konten yang dibuat oleh teman-teman gitu. Tentunya kita berharap teman-teman tidak pasif dan tidak sulit dihubungi karena selama berlangsungnya acara nanti kita akan selalu terbuka berdiskusi dengan teman-teman gitu. Nah, yang terakhir adalah teman-teman dilarang untuk mempromosikan hal-hal yang berkaitan dengan ilegal ya. Jadi kayak judi online itu jangan dipromosiin di konten ya teman-teman. Sekarang kan lagi marak judi online ya. Itu jangan dipromosiin di konten. Terus promosi rokok, tembakau, pornografi, kekerasan dan sebagainya juga dilarang untuk dimasukkan ke dalam konten seperti itu. Next, boleh kita ke slide selanjutnya, Kak? Nah, kebijakan posting konten ini sebenarnya kebijakan ini adalah kebijakan yang sudah
kita sounding di awal ya teman-teman. Jadi teman-teman harus upload sesuai dengan ketentuan yang sudah kita jabarkan di awal. Terus selama program berlangsung kita akan menilai keaktifan teman-teman ambasador gitu. Jadi semakin sering teman-teman upload konten, maka semakin besar peluang teman-teman untuk terpilih jadi best ambassador yang akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Teman-teman juga wajib melaporkan bukti upload konten. Nanti kita akan berikan detailnya seperti apa. Kemudian teman-teman dihimbau untuk tidak upload konten yang menampilkan bagian tubuh terlalu banyak. Jadi misal konten yang topless, tidak memakai baju atasan gitu-gitu, biasanya kita udah langsung kena ban oleh sistem ya teman-teman gitu. Terus teman-teman juga tadi sempat aku mention bahwa konten itu harus diupload secara berkala. Jangan sekaligus 20 konten diupload dalam waktu yang berdekatan gitu. Nanti teman-teman terdeteksi dalam sistem terdeteksi tidak aktif gitu. Nanti yang rugi teman-teman juga gitu. Makanya kita encourage teman-teman untuk upload 1 konten setiap hari selama berlangsungnya program. Seperti itu. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Oh, udah selesai nih. Oke, jadi ternyata slide-nya banyak, tapi ternyata udah selesai juga nih. Jadi itu ya teman-teman, program Hype Geopark Ambassador. Satu lagi, tadi kan untuk Hype Geopark Ambassador itu khusus untuk teman-teman yang sudah tergabung dalam Youth Forum-nya Geopark ya. Jadi ini program tidak buka untuk umum, khusus untuk teman-teman Youth Forum aja, jadi peluang teman-teman besar keterimanya. Karena saingan teman-teman juga cukup sempit dan hanya teman-teman yang tergabung di Youth Forum doang gitu. Nah, kita ada satu lagi program yang hadiahnya cukup besar nih teman-teman. Itu program challenge, yang mana challenge ini bisa diikuti oleh masyarakat umum gitu. Jadi sanak saudara teman-teman itu bisa ikut, terus orang-orang yang pernah main ke Geopark juga bisa ikut. Jadi bebas banget gitu. Oke, kita masuk ke slide pertama. Hype Geopark Challenge. Sebenarnya apa sih Hype Geopark Challenge itu? Boleh kita next slide-nya? Oke, Hype Geopark Challenge adalah salah satu fitur yang ada di dalam aplikasi Hype, di mana nanti fitur ini bisa menunjang teman-teman untuk ikut serta dalam mengkampanyekan Geopark yang ada di daerah masing-masing gitu. Jadi ini fitur sudah ada di dalam aplikasi Hype. Ketika teman-teman ingin ikutan challenge ini, otomatis teman-teman harus download aplikasi Hype dan juga harus klik button yang ada di fitur challenge-nya. Nanti akan aku jelaskan gimana cara kita ikut challenge-nya. Sementara kita akan next slide, kita akan jelasin challenge-nya itu seperti apa sih sebenarnya yang dikompetisikan gitu ya. Syaratnya apa, hadiahnya apa, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke ketentuan Hype Geopark Challenge. Jadi teman-teman, tema utama yang kita ambil di sini adalah seberapa keren geopark di Indonesia gitu. Jadi pastinya kan di sini banyak ya geopark, ada sekitar 25 geopark ya kalau nggak salah. Nah, kita berlomba-lomba untuk mempromosikan geopark yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman bisa ikutan dengan cara nanti akan kita berikan informasinya setelah ini. Tapi yang harus teman-teman tahu adalah ketentuan dari challenge ini, teman-teman harus upload video kreatif tentang keunikan atau keistimewaan geopark yang ada di Indonesia. Minimal 1 geopark ya teman-teman. Ini bebas banget, teman-teman bisa pilih geoparknya geopark apa, minimal 1, dan itu akan diupload di Hypefeed dan juga Instagram atau TikTok. Tujuannya untuk mempromosikan geopark di Indonesia. Nah, ketentuan yang harus diperhatikan adalah yang pertama, video harus original buatan teman-teman sendiri dan belum pernah diposting sebelumnya. Kemudian untuk siapapun ini tuh challenge bisa diikuti ya untuk umum. Jadi ambasador boleh ikut, teman-teman BP juga boleh ikut, teman-teman masyarakat luar yang tidak terafiliasi dengan jaringan Geopark Indonesia tapi pernah main ke Geopark dan punya footage atau foto atau memori saat dia berkunjung ke Geopark itu bisa banget diikutkan di challenge ini gitu. Nah, videonya berbentuk potret, kemudian durasinya minimal 60 detik, durasinya harus 60 detik dan itu bebas banget ya teman-teman, boleh pakai grafis atau caption atau editan apa terserah, sekreatif mungkin yang bisa teman-teman lakukan gitu. Nah, ini nanti
nanti pemenangnya akan dipilih berdasarkan penilaian engagement, itu bisa like dan view, terus kemudian ada kualitas konten juga kita akan nilai, kemudian kesesuaian dengan ketentuan challenge dan juga hal-hal lain yang akan jadi pertimbangan kita dalam menilai nantinya gitu. Jadi penilaian akan dilakukan oleh tim Hype gitu. Challenge ini jangan lupa setiap teman-teman upload challenge ini akan menggunakan hashtag ini. Hype Geopark Challenge, hashtag share what inspires you, hashtag Geopark makin hype, hashtag Geopark Indonesia, hashtag ragam Geopark Indonesia, hashtag pemuda Geopark, dan juga hashtag tawan bumi. Challenge ini kita akan buka dari tanggal 6 Maret sampai dengan 6 April, durasinya selama 32 hari, dan hadiahnya adalah 10 juta rupiah untuk 8 orang pemenang. Nih, kita boleh ke slide selanjutnya, Kak. Detail hadiahnya seperti apa? Nah, di sini 10 juta rupiah itu nanti akan kita berikan kepada 8 orang dengan rincian sebagai berikut. Juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah, juara kedua akan mendapatkan hadiah sebesar 3 juta rupiah, juara ketiga akan mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah, dan nanti akan dipilih 5 orang pemenang favorit yang akan mendapatkan hadiah masing-masing 200.000 rupiah. Jadi totalnya 10 juta rupiah. Gimana? Pada tertarik kan ikutan challenge ini karena hadiahnya cukup besar ya teman-teman. Juara satu aja 5 juta gitu. Jadi teman-teman cuma bikin video 1 menit doang itu bisa dapat kesempatan hadiah 5 juta rupiah gitu. Tentunya banyak ya gitu. Oke. Nah, kita akan bicara tentang gimana sih cara ikut challenge gitu ya. Jadi teman-teman, challenge itu ada di dalam aplikasi Hype, bisa diakses melalui 3 cara. Yang pertama, cara melalui pop-up. Jadi ketika nanti teman-teman buka aplikasi Hype, itu akan otomatis mendapatkan pop-up banner seperti yang ada di slide ini ya teman-teman, yang warna ungu itu, Hypers of the Week, itu itu namanya pop-up banner teman-teman. Nah, ketika nanti teman-teman klik itu, klik pop-up bannernya, nanti akan diarahkan menuju ke challenge page. Challenge page tampilannya seperti ada di gambar yang ketiga itu. Nah, nanti teman-teman bisa baca deskripsinya di situ, kemudian tinggal klik ikuti challenge. Jadi teman-teman otomatis ikut challenge dan tinggal upload kontennya. Seperti itu. Next, kita boleh ke slide selanjutnya. Itu tadi cara pertama ya teman-teman melalui pop-up. Kemudian di cara kedua, teman-teman juga bisa melalui banner. Jadi teman-teman, tampilan aplikasi Hype kita di bagian search button ini kalau kita klik itu akan muncul banner yang bisa mengarahkan teman-teman ke challenge page. Jadi ketika teman-teman klik ungu-ungu yang ada tulisannya Hypers of the Week, itu ketika teman-teman klik langsung ngarah ke challenge page dan teman-teman bisa baca deskripsi dan juga langsung klik ikuti challenge di situ. Cara ketiga, kita bisa next. Tadi cara pertama bisa lewat pop-up, cara kedua bisa lewat banner. Nah, cara ketiga ini kita lewat push notifikasi. Jadi ketika teman-teman sudah menjadi user Hype, kemudian kita sudah mulai running aplikasi, running challenge-nya, nanti teman-teman otomatis akan mendapatkan notifikasi di aplikasinya. Jadi notifikasi itu biasanya isinya adalah ajakan untuk mengikuti challenge. Nanti ketika teman-teman klik itu langsung menuju ke challenge page dan teman-teman bisa langsung ikuti challenge-nya dan upload konten sesuai dengan ketentuan challenge. Oke deh, boleh ke next selanjutnya, Kak? Oke, ternyata sudah selesai ya teman-teman. Tadi informasi berkaitan tentang ambasador dan juga challenge dari aku cukup segitu aja informasi yang kita berikan. Nanti mungkin bisa ditambahkan ya oleh teman-teman JGI, ada Mbak Septi, ada Mas Marco, ada Mas Fikri, dan sebagainya. Mungkin kalau ada informasi yang perlu ditambahkan, boleh banget untuk langsung sharing gitu. Terima kasih. Kita kembalikan kepada Mas Fikri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nita, luar biasa. Boleh dong teman-teman kasih emoji tepuk tangan untuk Mbak Nita, ini luar biasa. Programnya tadi ya ada 2 ya, kalau boleh meng-highlight tadi ya teman-teman. Yang pertama adalah Geopark
ambassador ya. Yang kedua adalah Hype Geopark Challenge gitu. Nah, teman-teman juga pasti bisa mengikuti semuanya itu gitu kan. Nah, pasti dari penjelasan Mbak Nita, ini karena juga isinya pemuda ya Mbak, pasti banyak gitu penasarannya gitu. Jadi kita langsung buka aja ya sesi pertanyaan, boleh ya Mbak Nita ya? Boleh banget, Mas. Boleh, Silahkan. boleh. Silakan teman-teman jikalau ingin bertanya kepada Mbak Nita, boleh di raise hand dulu biar teratur kita. Dan yang pasti pertanyaannya harus sesuai konteks ya, nggak boleh pertanyaan yang lain ya. Takutnya ini pemuda-pemuda ya terlalu out of the box ini ya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Wah, sepertinya di kolom chat udah banyak nih Mas yang bertanya nih. Aku baru ngecek nih ternyata Betul, di kolom sambil chat. sambil kita sharing sharing apa namanya yang tadi di chat, siapa tahu ada yang belum kopi gitu ya. Mm, 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 mm. Oke, mau bacain di chat dulu atau teman-teman ada yang mau Sambil bertanya nungguin langsung? ya. Ada yang mau bertanya langsung boleh. Ini ada yang langsung raise hand nih. Nih kayaknya Keren, harus lebih langsung. enak ya untuk bertanya Iya, secara langsung nih ya. bisa Oke, langsung on boleh mic ya. ada Mas Rahmat dari Maros ya. Silakan Mas Rahmat, bisa unmute. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nur, berasal dari Kabupaten Maros, dari Youth Forum Maros Pangkep. Jadi, yang ingin saya tanyakan, Kak, ini untuk teman-teman yang ada di luar daerah tempat tinggalnya atau daerah Geopark itu sendiri, dari daerahnya. Nah, kemudian ada video lama yang belum diupload kemanapun. Bagaimana kalau diikut sertakan di challenge-nya? Bagaimana tanggapan kakak soal video itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung saja dijawab sama Mbak Nita? Oke, terima kasih Mas Fikri. Halo Mas Rahmat, sebelumnya terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang bagus Mas tadi, gimana kalau kita udah punya eh, kontennya tapi belum pernah kita upload dimanapun, terus diikutkan challenge, boleh nggak sih gitu ya? Jawabannya boleh Mas, as long as video atau konten tersebut memang benar-benar belum pernah dipublikasikan di platform manapun. Jadi kan kita biasanya sering banyakin foto-foto dulu, tapi nggak pernah upload nih gitu kan. Mendem di galeri doang, nggak pernah kita pamerin gitu. Itu boleh banget. Nanti kita edit-edit, terus nanti kita ikutkan challenge. Yang penting Mas, ini ketentuan challenge-nya diikutin ya. Jadi kayak challenge-nya harus mempromosikan apa, isi challenge-nya tadi kan harus minimal ada 1 geopark gitu ya, terus harus menggunakan hashtag, terus harus cerita di captionnya, dibikin yang semenarik mungkin dan sebagainya. Jadi intinya kalau punya apa ya, konten yang belum diupload memang nggak apa-apa Mas. Jadi bisa diikutkan challenge selagi itu belum pernah jadi konten di platform manapun gitu. Gitu Mas Rahmat. Semoga terjawab ya. Ya, terima kasih, Kak. Sudah cukup Dengan jelas Mas senang Rahmat? hati. Ya, Kak, udah jelas, Kak. Oke, terima kasih Mas Rahmat atas pertanyaannya ya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, biasanya ini yang banyak nimbun konten-konten atau nggak pede gitu ya, mau upload kontennya. Nah ini udah ada platform nih yang juga bisa sebagai tempat berekspresi teman-teman, promosi geopark, jalan, proses kreatif jalan, dan bonusnya itu tadi ya, bakal dapat beberapa bonus tadi ya udah dijelasin oleh Mbak Nita. Baik, oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan present. Oke, boleh. Ini ada Mas Dimas dari Rinjani ya. Iya, betul, Mas. Silakan. Mungkin pertanyaan saya singkat saja, lebih ke platformnya sendiri, khusus untuk usernya, untuk terms and condition untuk usernya. Karena ini memang seperti kita lihat tadi, platformnya untuk individual creators, dan itu ada fitur monetisasi, berarti ada verifikasi identitas. Berarti Hype ini khusus untuk
user individu berarti ya, user tim kayak misalnya grup musik dan lain sebagainya, apakah ada tempat di platform ini atau bisa menggunakan platform ini, atau memang fokusnya Hype ini cuma di individual content creators dibandingkan group based content creators? Mungkin itu saja sih pertanyaan saya. Oke, siap, boleh aku langsung jawab ya, Mas Fikri. Terima kasih, Mas Dimas. Jadi di aplikasi Hype itu memang kita ada fitur verifikasi untuk perseorangan, tapi jangan khawatir, Mas. Kita juga terbuka untuk akun official dari beberapa organisasi atau komunitas yang ingin bikin akun dan ingin eksis di aplikasi Hype gitu. Jadi official account itu kita terbuka banget gitu. Jadi teman-teman, kita juga sebelumnya beberapa kali bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan komunitas atau dengan badan usaha, itu mereka juga memang bikin account komunitasnya di dalam Hype. Jadi bukan akun perseorangan. Jadi kalau Mas Dimas dan Youth Forumnya mau bikin akun di dalam Hype itu boleh banget, Mas. JGI juga kayaknya bentar lagi mau bikin akun di Hype kan ya, Mbak Septi? Gitu. Jadi jangan Wajib, khawatir, Mak, wajib. bisa banget kok. Oke, sip. Semoga menjawab ya, Mas Dimas. Ya, terima kasih Mbak. Sangat Ya, menjawab. itu juga ide Sama-sama. bagus tuh untuk berkomunitas juga tuh. Untuk berkomunitas juga Iya. di akun Hype ya. Jadi nggak terhalang cuma sebagai individu, tapi juga teman-teman bisa nge-share atau pamer aktivitas di geoparknya masing-masing. Wah, itu sangat luar biasa ya harusnya. Thank you Mas Dimas atas pertanyaannya tadi. Boleh silakan teman-teman ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu kita ke kolom chat dulu kali ya, Mbak Nita. Ini ada dari Asus, ini kayaknya belum diganti username-nya ya. Kak mau tanya terkait Geopark Ambassador, karena banyak yang masih SMA, apakah memungkinkan mengganggu waktu sekolah kami gitu? Nah, Wah, oh ternyata ini aduh. masih ada juga ya teman-teman yang anak SMA, anak kuliah juga. Wah, ini malah bagus Ya. nih anak-anak muda. Biasanya ide kreatif kontennya banyak nih gitu. Oke, jadi teman-teman terkait kemungkinan mengganggu waktu sekolah kami, sebenarnya program ini tuh fleksibel banget teman-teman. Jadi kita sebenarnya nggak ada pertemuan khusus atau pertemuan wajib yang harus teman-teman datangi mingguan. Program kita semuanya berbasis online dan tugas teman-teman hanya upload konten setiap hari gitu. Jadi paling nanti ada pertemuan itu ketika awal program, pembukaan, dan juga akhir program. Jadi karena kita nggak ada pertemuan harian atau pertemuan rutin, menurut aku itu nggak mengganggu keseharian teman-teman ya, selagi teman-teman bisa menyempatkan waktu untuk upload konten di Hype per harinya itu. Jadi karena tadi aku sudah mention ya teman-teman, upload kontennya itu nggak harus yang konten yang bagus, yang kualitasnya tinggi gitu nggak. Jadi upload random konten nggak apa-apa. Yang penting akun teman-teman di Hype itu aktif terus gitu. Jadi terkait itu nanti mengganggu kegiatan atau enggak ya, itu kita kembalikan lagi ke teman-teman, bagaimana teman-teman memanajemen waktu teman-teman, tapi kita juga berusaha untuk tidak membebankan teman-teman terlalu banyak ya. Jadi kita nggak ada pertemuan yang harus wajib didatengin teman-teman, enggak. Jadi untuk tadi ada apa Google Classroom tadi itu juga sifatnya opsional teman-teman. Teman-teman boleh lihat, boleh ambil kontennya, boleh ambil ilmunya, kalaupun teman-teman nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi yang wajib adalah harus berkonten gitu, teman-teman. Oke, ya jadi sebenarnya ini kalau saya menangkapnya harusnya ini juga sarana belajar kita ya, Mbak Nita ya. Bagaimana kita tetap Betul. menyalurkan hobi kreatif kita dengan membuat video, di-upload di Hype, tapi kita juga tetap bisa menyisakan waktu untuk belajar. Bahkan kalau teman-teman belajar di sekolah, nah mungkin diimplementasikannya di sini nih. Nah, kadang-kadang kan teman-teman juga belajar geografi, belajar biologi gitu kan, sekalian belajar geopark, sekalian belajar proses kreatif di Hype. Nah, benefitnya ya itu tadi ya, bisa dapat bonus gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari kolom komentar. Kak, melanjutkan pertanyaan Kak Dimas. Tadi kalau ambasador ini, apakah hanya individu atau bisa kelompok? Oh, berarti ini konteksnya untuk ambasador, Mbak Nita. Oke, terima kasih Mas Fikri. Halo Kak Heri, jadi aku ingin declare bahwa untuk ambasador ini, karena kita sistemnya allowance-nya untuk perseorangan, jadi
ambasador harus perseorangan ya, teman-teman. Jadi nanti tidak boleh akun-akun yang mengatasnamakan komunitas atau berkelompok itu nggak boleh. Jadi harus individu gitu. Karena semua penilaian kita juga penilaiannya individu. Jadi nanti takutnya nggak apple to apple nih. Ada Ya, yang betul. individu, ada yang kelompok. Jadi kan nggak fair ya teman-teman. Jadi harapannya kita bisa pukul rata semuanya individu yang ikut ambasador gitu teman-teman. Ya gitu ya, Mas Heri Karisma, ya cowok ya ini, takut salah. Oh iya, ada karismanya gitu. Iya betul. Baik itu tadi ya, mungkin jawabannya ya, ditakutkan juga nanti kalau dapat bonus jadi bagi-baginya susah ya gitu. Nanti malah Iya. bukannya berkomunitas makanya. Iya, sayang loh nanti bonusnya nggak masuk kantong pribadi loh, masuknya Iya, harus dibagi-bagi. dibagi-bagi ya malah ya. Sayang sekali Bener gitu. Mas Fikri nih. Oke, nah ini Oke. ada lagi nih. Wah, ini kayaknya pada nggak berani nanya langsung ini di kolom komentar. Kak, boleh minta tolong share slide presentasi tadi nggak? Oh iya, ini boleh nggak Kak tadi Oh, slide presentasinya di-share gitu. boleh Kak. Nanti mungkin kita minta tolong teman-teman BP ya untuk share ke youth forum masing-masing gitu. Bisa nanti Kak kita distribusikan PowerPoint-nya. Siap, nanti akan diberikan ya PowerPoint-nya gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang pengen nanya ini? Itu Mas Dimas sudah capek nih, udah kayak stretching gitu. Tadi timeline-nya udah dijelasin belum timeline? Oke, untuk timeline tadi sudah sempat di-mention sedikit, Pak. Jadi tadi pembukaannya kita ada pendaftaran di tanggal 5 sampai tanggal 19 bulan ini. Kemudian kita akan ada seleksi dan nanti opening programnya ada di tanggal 28 gitu. Jadi teman-teman untuk yang ingin daftar, jadi maksimal di tanggal 19 ya teman-teman. Ini mumpung masih ada waktu, jangan lupa langsung isi formnya. Karena kita juga akan segera proses seleksi gitu. Ya itu dicatat ya teman-teman ya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman Badan Pengelola untuk mengingatkan timeline-nya ya, untuk mengajak teman-teman Youth Forum di masing-masing geoparknya. Tadi ya teman-teman, sebagai highlight lagi, sepertinya tadi juga ada yang nanya sebelumnya bahwa untuk ambasador itu dikhususkan untuk anggota Youth Forum dari masing-masing geopark. Tapi tenang saja, mungkin teman-teman di sini ada yang belum menjadi anggota Youth Forum dari salah satu geopark di Indonesia, masih bisa melakukan atau join di challenge-nya ya tadi ya, dibuka oleh untuk umum ya, Mbak Nita ya. Iya, Nah betul ini sekali, Mas. Nah, ini ada satu lagi nih pertanyaan untuk dari Dimas Geopark Dieng. Untuk konten hype, apakah hanya video atau juga dapat berupa foto ya, Kak? Sekaligus untuk challenge di IG atau TikTok, apakah bisa salah satu saja, misal hanya posting 5 konten tersebut di IG? Oke, oke, terima kasih Mas Fikri. Jadi kita bedakan ya teman-teman antara challenge dengan kewajiban ambasador. Kalau kewajiban ambasador tadi pertanyaan pertama, apakah kita upload di Hype-nya itu harus video atau bisa foto? Untuk 20 konten minimal itu yang teman-teman harus nge-share tiap hari, itu bebas teman-teman. Bisa foto, bisa video. Tapi untuk memudahkan teman-teman kan biasanya teman-teman lebih gampang untuk foto ya. Dikit-dikit cekrek, dikit-dikit cekrek. Nah, itu nggak apa-apa. Share aja foto nggak apa-apa. Yang penting jumlahnya minimal 20 dan harus diupload setiap hari sampai dengan program berakhir seperti itu. Kemudian untuk yang bagian challenge-nya, challenge itu kan kita ada di aplikasi Hype ya. Jadi ketika teman-teman ikutin challenge di aplikasi Hype, otomatis itu ngepostnya di aplikasi Hype aja. Tidak perlu mirroring ke sosmed lain seperti IG ataupun TikTok. Tapi itu kan untuk challenge ya teman-teman. Nah, untuk yang ambasador, yang kewajiban 5 konten tadi, yang pertanyaan kedua, itu kita mirroringnya ke salah satu platform aja nggak apa-apa. Jadi bisa pilih TikTok atau Instagram. Kalau teman-teman lebih bagus
kontennya di TikTok, ya nggak apa-apa pilih TikTok. Kalau lebih bagus di IG, nggak apa-apa pilih IG gitu. Jadi sifatnya opsional, Mas. Baik, itu tadi ya teman-teman. Mungkin kalau mau lebih jelas lagi, kayaknya lebih baik teman-teman on mic aja deh, jangan di chat ya, daripada nanti salah penangkapan atau apa. Nah, ini forum bebas untuk teman-teman, silahkan. Ini Iya, mau on mic juga. boleh Kita oke juga masih teman-teman. sama-sama muda kok semuanya ya. Mas Fikri, Cuma boleh umur nambahin saja nggak? yang membedakan gitu. Boleh nambahin nggak? Boleh dari teman-teman? Ada yang Dari aku, dari JGI. Boleh nambahin nggak? Jadi boleh, boleh, apa? boleh. Untuk yang challenge, Nimbrung. nimbrung ya, ikutan nimbrung ya. Yang challenge kayaknya boleh, nggak harus siap forum, nggak harus anak muda juga, nggak ada batasan usia. Jadi anggota badan pengelola juga boleh ikut gitu. Oh, bagus nih sarannya dari Raja Ampat, keren nih. Siapa yang serah? Ya, jadi untuk challenge tidak ada syarat ya. Yang pasti harus memiliki akun Hype aja dan nanti join challenge-nya ya. Dan nanti Betul kriterianya juga sekali. tadi ya yang udah di-share ya. Videonya harus menjelaskan salah satu geopark dengan durasi tertentu dan lain-lain itu ya. Nanti bisa dibaca di ketentuannya in detail. Minimal Gitu deh. salah satu geopark, karena kan kalau yang challenge itu kan dia tujuannya adalah untuk apa sih, dia punya judul tadi, seberapa keren geopark di Indonesia. Jadi kalau Indonesia, betul. kita pernah datang ke geopark mana-mana aja, terus kita kayak 5 geopark yang pernah aku kunjungin, nah itu juga udah bisa jadi challenge gitu. Atau mau angkat geoparknya sendiri, nyeritain tentang geoparknya sendiri, minimal 1 geopark itu udah boleh ikutan challenge. Nggak ada batas usia, nggak ada batas umur, nggak ada batas institusi. Siapapun yang pernah berkunjung ke geopark atau punya cerita tentang geopark boleh banget untuk ikutan challenge gitu. Kalau dari aku tambahannya begitu. Ya, tambahin jeduk-jeduk tambah bagus ya biasanya. Iya, Mas lagi tren ya JJ gitu. Iya, JJ Remix. jeduk-jeduk ya. Remix. Oke, silakan teman-teman, ada pertanyaan lagi? Apakah sudah cukup jelas penjelasannya Mbak Nita? Ini boleh dong, siapa yang udah punya Hype kasih emoji dong. Sudah punya akun Hype boleh kasih emoji biar kita tahu semua nih seberapa antusias teman-teman mengikuti challenge ini gitu ya. Boleh dong kasih emoji. Weh, Dimas Haukin. Nah, tuh. Mantap. Kayaknya itu ada pertanyaan proses seleksi deh, ketentuan siapa yang berhak menjadi Geopark Ambassador dan siapa yang bisa menang menjadi perwakilan tiap Geopark itu. Oh, ini ya dari Mas Heri Karisma. Untuk proses seleksinya gimana Kak? Apakah ada ketentuan khusus? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Heri. Jadi untuk proses seleksinya nanti akan ada 2 layer ya teman-teman. Jadi layer pertama adalah kita akan validasi terlebih dahulu. Apakah teman-teman memang sudah tergabung dalam Youth Forum atau belum? Kemudian kita akan proses background checking. Jadi di form yang udah teman-teman isi nanti kan ada data diri, ada data sosial media teman-teman, juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan motivasi teman-teman untuk bergabung dan juga alasan kenapa kita harus memilih teman-teman sebagai ambasador gitu. Jadi proses seleksinya pure hanya berdasarkan yang ada di form tersebut ya teman-teman. Kita tidak ada seleksi melalui interview atau studi case atau harus kisi apa tes-tes tertulis, itu nggak ada. Kita gampang banget, kita cuman berdasarkan form, jadi kita akan ngecek nih sosial media teman-teman juga, apakah teman-teman ini bagus nggak kalau ngonten gitu-gitu, bagus nggak kalau ngenalin geoparknya, bikin kontennya kreatif nggak gitu-gitu. Terus motivasi teman-teman ketika mendaftar seperti apa, itu kan ada ya tertulis di formnya, jadi kita juga menilai berdasarkan itu, gitu teman-teman. Dari Kak Darwis, Ya. aku kalau ngonten bagus kok Kak. Wah, ini calon-calon Weh, juara 1 challenge nih Kak. 5 juta nih Kak Darwis nih. pede dulu menang Oke, belakangan oke. ya. Oke, oke. Pede dulu menang belakangan gitu. Boleh, Yang boleh. semangat dulu gitu. Nah, ini harusnya kalau Bener, bener ambasador, banget. Yang kalau ambasador ini saingannya ya teman-teman bisa dilihat ini ya, lirik kanan lirik kiri kurang lebih. iya, Nanti iya saingannya bener banget. teman-teman ada di sini semua ya. Ya, Bener banget Mas. ya kalau nggak menang tinggal minta maaf, bagus gitu. Cowok ini pasti ya.
Serba salah ya, nggak menang juga Iya. salah. Nggak apa-apa kok guys, kalau nggak menang nggak apa-apa. Yang penting kalau udah jadi ambasador kan bakal dapat allowance itu ya. Jadi kalau nggak menang challenge nggak Iya, apa-apa, tetap dapat duit. iya, betul gitu. Ini ada lagi, mau pengen ikut tapi umur sudah lebih, jangan khawatir, tetap bisa ikut Hype Geopark Challenge. Tidak ada batasan Betul umur. banget. Kakek neneknya juga yang masih masih mau ngonten boleh gitu ya. Tidak ada batasan umur pokoknya. Harus ikutan dong gitu ya. Jadi sarana kreatif teman-teman bisa difasilitasi di sini, dan kalau teman-teman memang punya bakat di situ ya pasti nanti akan lolos jadi ambassador dan dapat allowance dari tim Hype ya tadi ya. Oke, ada lagi teman-teman yang pengen ditanyakan? Atau dari Mbak Nita ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Oke, dari aku mungkin ini Mas, jadi teman-teman kita sudah mulai buka formnya sejak tanggal 5 kemarin ya teman-teman. Pendaftaran akan berlangsung selama tanggal 5 sampai dengan tanggal 19. Kemudian nanti teman-teman jangan lupa isi formnya, di mana di dalam form itu kita juga mencantumkan username akun Hype. Jadi jangan lupa download dulu ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman memang belum download, di form itu teman-teman bisa langsung klik ada link yang mengarah ke download aplikasi Hype. Kemudian teman-teman bisa register dan juga isi username teman-teman. Karena setelah aku cek nih dari pendaftaran sejak tanggal 5 kemarin, ada beberapa teman-teman yang sudah daftar tapi tidak mencantumkan username teman-teman di Hype gitu. Nah, itu kan kita juga bingung ya nanti gimana nih belum ada username-nya gitu. Jadi kita harus make sure lagi dan sebagainya. Itu akan menambah panjang flow-nya. Jadi untuk mempersingkat dan untuk memudahkan kita dalam proses validasi, kita mohon bantuannya teman-teman ketika mendaftar untuk melengkapi form selengkap-lengkapnya. Seperti itu. Gitu aja Mas Berarti, dari aku. berarti kalau nggak lengkap, nggak masuk kriteria ya berarti ya Mbak? Iya Mas, jadi Hmm. kalau bisa dilengkapin ya teman-teman. Kan sayang ya udah ngisi tapi ternyata nggak bisa ikut seleksi karena nggak lengkap gitu. Ya, yang sudah merasa ngisi dan belum lengkap silahkan diulangi ya, bisa ya Mbak berarti ya? Iya, Biar bisa. biar tervalidasi teman-teman. Jadi selain teman-teman tervalidasi sebagai untuk ambasador ya, selain tervalidasi sebagai anggota Youth Forum, teman-teman juga harus tervalidasi secara pembuatan akun dan verifikasi akun di Hype ya, yang nanti akan diseleksi oleh timnya Mbak Nita. Dan dari aku mungkin pengen mengingatkan juga, jangan lupa teman-teman ada presensi kehadiran, dan itu mungkin nanti juga bisa jadi sarana verifikasi juga ya, bahwa teman-teman juga sudah mengikuti forum ini, terus teman-teman di situ juga mencantumkan dari mana, dari geopark mana, dan lain-lain, itu juga nanti akan jadi sarana verifikasi kita. Nah, ini ada satu Mas pertanyaan lagi nih. Fikri, ya betul. Ada Ada, pertanyaan benar nih Mas. ini Dari ini Mas Suryo. dari Mas Suryo Permen. Nah, jangan kebanyakan permen, nanti diabetes ya, Mas Suryo ya. Ada batasan gadget nggak ya yang digunakan, gadget yang digunakan nggak ya Kak? Gitu. Silahkan ini, Wanita. Oke, alhamdulillah tidak ada Mas Suryo. Jadi gadgetnya kita nggak ada limitasi ya teman-teman. Jadi bisa Hype itu nggak ada limitasi teman-teman. Jadi gadget lama juga bisa dipakai as long as dia Android. Dan minimal kalau nggak salah Android yang paling minimal itu 13 atau 12 gitu ya. Atau 11 gitu. Jadi setahu aku jadi semua handphone itu bisa diakses. Jadi tidak ada batasan gadget minimal. Kata Mas Darwis ini Mas Surya Asia Hidayah nggak boleh Kak. Baik, Asia kelihatan Hidayah. kelihatan umurnya ini. Kalau masih tahu Asia Hidayah ini ya, kelihatan umurnya gitu. Dan tadi ya iOS-nya juga perlu Oke. diperhatikan ya, meskipun punya HP Android, tapi juga harus diperhatikan tuh Android versi berapa gitu. Takutnya masih yang versi-versi awal gitu ya, jelas udah nggak support kayaknya HP kayak gitu, udah cuma bisa dibuat SMS aja itu kayaknya ya. Baik, ada lagi mungkin teman-teman yang mau nanya?
Jangan sampai nyesel ya nanti kalau masih ada yang belum jelas silahkan dimanfaatkan ini. Wah ini ada Mas Dimas dari Geopark Dieng raise hand. Boleh Mas Dimas langsung on mic saja. Selamat malam Kak, izin bertanya. Eh, Yap. Ini kan saya baru tahu Hype juga, jadi tadi baru download dan langsung untuk bikin akun. Lalu di bawah profil itu kan ada, jadi kalau misalnya kita login, kalau login ternyata nama lengkap itu kan tercantum di dalam akun kita. Nah, kalau misal pencantuman namanya itu kita ganti dia menggunakan aksara gitu Kak, apakah diperkenankan? Karena kalau misalnya di semua akun saya kebetulan untuk nama lengkap di bawah username biasanya di Instagram atau di tempat lain saya nggak terlalu pede, jadi biasanya menggunakan aksara Jawa gitu Kak, atau aksara Kawi. Apakah diperkenankan seperti itu? Karena saya baru login nih Kak, gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Silakan langsung Mbak Nita. Wah, ini keren banget. Oke, terima kasih ya Mas Fikri. Ini keren banget sih Mas Dimas. Aku baru tahu nih ternyata ada beberapa orang yang memang dia sengaja pakai aksara-aksara tertentu untuk sosial medianya gitu. Itu keren banget sih Mas Dimas. Tapi sebenarnya di Hype itu bisa dan boleh seperti itu Mas Dimas. Tapi sayangnya ketika Mas Dimas ingin withdrawal itu Mas Dimas ingin ambil saldo yang ada di akun Hype-nya Mas Dimas, itu tuh harus ada proses pencocokan antara nama lengkap dengan akun bank dan juga dengan KTP Mas Dimas gitu. Jadi itu harus disesuaikan Mas dengan akun bank dan juga nama yang ada di KTP. Sayangnya untuk nama lengkap itu belum bisa. Jadi kalau di custom seperti itu. Gitu Mas Baik, terima Dimas. kasih Kak. Ya, ini Mas Dimas sepertinya pelestari budaya sekali yang masih menggunakan aksara Weh, Jawa keren. dan aksara Kawi, keren. Ya, itu salah satu unsur penting di Geopark juga ya. Cultural heritage juga jadi poin penting gitu dalam sebuah Geopark nih. Ya, ini kebetulan Geoparknya Mas Dimas ini juga baru ya, Dieng gitu. Semangat ini Geopark baru ini. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Oke, nangkep, tapi maksud saya gadget atau perangkat yang dipakai bikin konten. Oh, maksudnya Pakai kamera gitu atau pakai HP. kamera atau seperti apa gitu ya. Iya, kayaknya bebas ya Mbak Nita ya. Nggak ada requirement harus pakai kamera dan Bebas lain-lain. Kak. Bebas kok Iya, Kak. Jadi bebas banget. Kita nggak ada limitasi tertentu. iya. Berarti ya nggak apa-apa kalau mau pakai drone, mau pakai helikopter, kalaupun nggak apa-apa, kalaupun punya ya, silahkan yang pasti jangan lupa dipasang kameranya gitu. Kalau drone cuma drone aja nggak bisa ngerekam soalnya ya, teman-teman. Jadi nggak ada batasan ya. Silahkan sekreatif mungkin, semakin bagus kualitinya, harusnya juga semakin baik kontennya ya. Baik, baik sepertinya sudah cukup Mbak Nita ini ya. Mungkin dari Mas Farid atau Mbak Septi ada yang mau ditambahkan atau yang mau disampaikan dulu mungkin? Boleh nambahin sedikit, ngingetin aja. Boleh. Oke, jadi teman-teman tadi jadi hal penting ya karena ini adalah Hype Peduli Geopark. Kemudian kita tahu bahwa salah satu task to-do-nya adalah ada promosi Geoparknya ya. Ada dua tuh task to-do terkait Geopark, ada tentang promosi Geopark sama sama kampanye Geopark. Jadi dibedain, kalau promosi Geoparknya itu berarti cerita tentang Geoparknya. Karena setiap Geopark teman-teman kan pasti punya tagline-nya masing-masing. Jangan lupa ketika lagi bikin konten dikasih tauin lokasinya tuh ada di mana, di pulau apa atau di kabupaten mana begitu ya. Supaya orang yang nonton tuh tahu lokasinya ada di mana gitu. Kemudian keywordnya juga kita penting nih ya untuk tahu kalau tema Geopark utamanya tuh apa. Misalnya kayak dari Raja Ampat berarti harus menyebutkan kalau Raja Ampat itu Cars gitu.
Kemudian tagline-nya misalnya Zamrud Kars Katulistiwa gitu. Atau misalnya yang Ijen tuh Geopark Volcano yang dia punya tagline tuh apa Sunrise of Java misalnya kayak gitu. Dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman terbatas untuk mengetahui informasi ini bisa tanya ke badan pengelola masing-masing atau dicek ke sosial media. Terus kalau yang tadi ini yang tentang tentang promosi geopark. Kalau yang kedua adalah tentang kampanye geopark. Kalau kampanye geopark itu berarti kan tahu ya kalau badan pengelola itu pasti bikin kegiatan macam-macam ya, ada campaign, ada Geopark Goes to Seoul dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pernah terlibat atau pernah berwisata atau geowisata atau ikut edukasi atau gimana pokoknya yang pernah terlibat dalam kegiatan dari badan pengelola itu bisa dimasukkan ke dalam konten itu gitu untuk kampanye Geopark yang tentang kegiatan. Nanti detailnya bisa dilihat di situ dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Geopark Indonesia geoparknetworks.id atau jaringan Geopark Indonesia karena nanti untuk pengumuman ambasadornya, pengumuman Geopark Challenge itu yang hadiah-hadiah yang menang-menangnya itu nanti duluan bakalan di-share di sosial medianya JGI. Jadi di-follow juga ya teman-teman. Terima kasih Mas Fikri dan Mbak Nita. Oke, makasih Mbak Septi atas tambahannya itu tadi ya. Mungkin dari Mbak Nita ada lagi yang mau disampaikan? Dari aku cukup, Mas. Mungkin nanti kalau ada additional information, mungkin aku bisa langsung beri ke teman-teman JGI ya, bisa didistribusikan lebih lanjut ke Youth Forum lagi gitu. Siap. Berarti nanti segala informasi jangan lupa ya, pantengin Instagramnya geoparknetworks.id dan juga akunnya di Hype ya. Dan juga kalau di TikTok tadi Hypers ya Mbak namanya ya. Betul sekali, Mas. Iya. Hypers. Bikin grup WA lebih enak. Nah, ini saya perlu menanya ke leader campaign JGI ini sih. Dari Mbak Septi ini gimana ini? Kayaknya Ada usulan. kalau grup WA kan teman-teman semua tergabung di Geopark Youth Forum ya. Jadi kalau iya, betul. kalau grup WA kayaknya nanti untuk ambasador Ya. yang terpilih. Yang terpilih ya. Yang terpilih. Jadi sekarang teman-teman semua berlomba aja dulu untuk memenuhi persyaratan, nulis kalau misalnya persyaratannya, kemudian memenuhi untuk bisa ikut berpartisipasi dalam seleksi. Kalau misalnya nanti menang seleksi, pasti akan masuk ke dalam Geopark Ambassador karena yang kita harapkan dengan program ini dimasukin jadi bagian Geopark Ambassador tuh ada edukasi-edukasi yang tadi di Google Google Classroom. Nah, itu sebenarnya yang biar tahu jadi content creator tuh ternyata ada ilmunya. Nah, teman-teman akan dididik secara gratis sama Hype dan itu adalah benefit yang besar banget kalau teman-teman nanti ngambil les kayak gitu tuh mahal gitu. Jadi ini kita fasilitasi, Hype juga udah baik banget fasilitasi ini, jadi itu segera disambut untuk grup yang menang aja nanti kayaknya yang jadi ambasador pasti. Oke, baik. Terima kasih Mbak Septi ya. Jadi tadi segala informasi nanti akan didistribusikan via Instagram JGI ya, geoparknetworks.id dan juga mungkin nanti akan ada di repost oleh akun-akun masing-masing Geopark ya. Nanti teman-teman bisa menanyakan informasi lebih detail kepada Mas Marco ini sebagai leader dari Youth Forum Indonesia ini dan juga nanti bisa disosialisasikan dengan baik di grup geoparkyouthforum.id-nya gitu. Baik, tanpa terasa kita sudah berada di ujung acara. Pesan dari aku, dari penjelasan Mbak Nita itu, teman-teman harus esensinya banyak sekali ya teman-teman. Selain teman-teman yang selama ini berkegiatan di forum Youth Geoparknya masing-masing, ini sarana teman-teman untuk mempromosikan Geoparknya teman-teman, sarana teman-teman untuk kreatif dan juga tadi kalau terpilih teman-teman juga akan mendapatkan benefit sharing ikut kelas ya, ikut kelas yang disediain oleh Hype yang tentu saja itu sangat bermanfaat untuk skill development teman-teman gitu. Jangan pandang itu sebagai sebuah effort, tapi pandanglah itu sebuah investasi ya bagi pemuda-pemuda ini ya. Tetap semangat untuk tetap berkarya khususnya di Geopark ini ya. Oke, mungkin di sesi akhir ini sebelum saya tutup, izinkan saya mengajak teman-teman untuk berfoto bersama. Silahkan teman-teman, kalau ada yang mau on cam, boleh.
Silakan on cam. Ini pengen lihat nih anak-anak muda yang bergerak di Geopark di Indonesia. Waduh, ada Pak Engkap. Assalamualaikum. Yang BP juga ada Mas, bukan cuma yang anak muda tuh, ada Bu Oh iya, Devi. baik. Iya. Yang BP Ayo juga. Bu Devi. Baby Kalau baby pangkap, bomber. kalau pangkap itu buyut, itu bukan yut. Oh iya, ada buyut ya. Ngomongnya rada keren sedikit lah. Baby bomber gitu lah. Oh, Oh, baby boomer ya. Oke, siap. Siap salah, Pak. Siap salah, Pak. Oke, sukses buat anak-anak muda semuanya. Mantap. Oke, Pak. mantap. Foto Jadi dulu, terima jangan kasih. pergi dulu. Oke. Boleh foto ini siapa Mbak Septi yang moto Ayo, dari siap, Mbak siap. Septi? Oh, yang lain yuk. Mana dari Rinjani ini? Kayaknya saya harus. Oh, ini ada Andri, ada Anas, ada Ya. Bia, ada Link. Boleh, yuk. Siap. Debbie. Gaya masing-masing. Jangan Satu. menggunakan gestur yang Ada- berbau angka ya, teman-teman. Ada 3 slide, jadi 1, 2, 3 dulu ya. Slide 1 dulu, sorry. Senyum aja atau tangan mengepal boleh. Oke, 1. Bentar, yang slide yang kedua. Wait. Sebentar. Ya, sebentar. Slide yang terakhir. Sabar, dikit lagi. Funny face dong, funny face. Oh, funny face. Oke, silahkan menunjukkan funny face-nya masing-masing. Yang funny face-nya kayaknya yang di slide 1 ya. Ini kita lagi nge-screen yang di slide 3. Oke. Dah, Nah, sip. Oke, cukup Mbak Septi, udah? Cukup. mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Nita. Ini ya luar biasa. Tadi penjelasannya juga cukup udah detail banget ya. Harusnya teman-teman nanti untuk following information tunggu aja nanti akan didistribusikan slide-nya tadi ya via badan pengelolanya masing-masing dan nanti akan dibantu oleh Mas Marco untuk mendistribusikan slide-nya di grup Yacht Forum Geopark Indonesia ya. Dan juga terima kasih juga Mas Farid sebagai Ketua JG ini udah menyempatkan waktunya malam-malam untuk tetap memotivasi generasi-generasi muda ini yang ada di Indonesia. Luar biasa, tadi saya lihat hampir 70 orang yang hadir malam ini menyempatkan waktunya untuk bisa berkolaborasi dan juga semangatnya pasti satu nih untuk kemajuan Geopark yang ada di Indonesia. Nah, dari aku mungkin izin mewakili tim campaign dari Jaringan Geopark Indonesia, leader saya, Mbak Septi, dan juga tim tadi ya, mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya teman-teman. Ditunggu kontribusinya dan ditunggu partisipasinya di sebagai Geopark Ambassador dan juga Hype Geopark Challenge ya. Dari aku mungkin cukup sekian, izin aku menutup, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nita, makasih Mas Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa di Selamat malam. forum-forum selanjutnya. Semangat. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Semuanya ya. Bu Devi. Sampai malam, ada Ibu. Izin ditutup ya. Thank you semua. Oke, bye.